Di halaman 280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja. Ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti salah. Udah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang salah saya nggak usah dulu dipakai. yang mau. Udah gugur. Makasih. Oke, makasih Bung Aiman. Saya dari tadi menikmati sekali ini pembicaraan ini. Baru kali ini dikasih kesempatan. Aku Tadi cuma bisa udah. motong-motong. Tadi udah. Oke, silakan. Oke, Bang Aiman, saya mau menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini kan terkait abolisi dan amnesti Gus Nur, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana nasib Roy Cez. Itu judulnya. Tapi kita berbicara kembali lagi di pembuktian. Selalu pembuktian yang dilakukan pihak dari Bang Roy dan Bang Rismon. Tetapi itu hak. Ketika berbicara abolisi atau amnesti, kalau amnesti perbedaannya jelas, semua juga tahu bahwa amnesti itu bukanlah suatu penghapusan. Ya, amnesti itu berbeda dengan abolisi. Nah, terus kemudian bagaimana sih nasib Bang Roy dan CS, kan begitu judulnya tuh. Nah itu masih dalam proses. Kemudian kemarin dipanggil, ya, ada panggilan tetapi belum jatuh tempo. Kemarin saya lihat sudah mengajukan untuk tidak hadir pada saat tanggal 14 ya kalau nggak salah, atau tanggal 12 Bang Roy. Ya, kemarin. Nah, tidak datang, minta diundur karena 17 Agustus. Ya kan? Nah, saya nggak tahu panitia penyelenggara Agustus juga mungkin Mas Roy sehingga tidak bisa hadir padahal bukan tanggal 17 Agustus. Yang ingin saya sampaikan di sini Bang Aiman adalah bahwa saya juga mendapatkan beberapa contoh dari dunia persilatan, di mana saya lihat tiba-tiba ada sampul buku UGM ini, ya, bisa dilihat di Zoom. Ada dikirim? Ada, bisa ditampilkan. Oke. Ya. Apa yang mau disampaikan di situ, Ya, Bang Ade? yang saya mau sampaikan Bung Aiman, di situ ada, saya cuma ngambil depannya ya? Alumni, ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan. Ada ditampilkan di layar? Oke. Saya udah kasih. Silakan. Oke. Nah, tampilan ini, ya. Ini adalah album alumni UGM 1957 sampai dengan 1988. Nah, di halaman 280 selanjutnya, ya, mohon izin di selanjutnya, halaman 280. Oke, silakan lanjut ya, nggak apa-apa. Ya, di halaman 280 tampil di situ ada sebentar Bang Roy. Saya pengen baca aja. Ini tulisannya apa? SMA 6 itu ya? Yogyakarta. Berarti salah. Udah, ini Sebentar. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Buku ini salah. Buku yang salah nggak usah dipakai. Udah gugur. Maksudnya gimana? Salah. Tidak Bang Roy, pernah Bang Roy, Yogyakarta. Bang Roy, saya tidak membenarkan. Lah ya udah, salah. Sebentar dulu. Jokowi kan salah. Surakarta. Sebentar dulu. Gugur udah salah. Saya sampaikan, gini loh Bung Aiman, ini kan saya sampaikan. SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta. Joko Widodo Surakarta. Iya. Ini Aduh. kurang cantik. Yogyakarta dan Surakarta. Silakan Ini salah ketik apa apa? Bukan, Bang salah. Rismon, gitu loh. SMA 6 Yogyakarta tuh almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar, Itu Bang Roy, ijazahnya saya Hari tidak Mulyono. bilang- saya tidak Ya bilang udah, bahwa ini- makanya Sebentar. orang UGM nggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Lah ya kalau UGM nggak ngerti, Saya sampaikan ke Mas Roy. Buktinya Lihat salah. dulu. Buktinya salah. Kenapa ngeditnya kurang canggih maksudnya apa? Bang? Editnya nggak canggih ini. Sebentar. Asal SMA-nya Lihat dulu. Joko Bos. Widodo kan Silakan SMA. ditanggapi. Saya belum SMPP selesai bicara. 40. Oke. Ya kan? SMPP 40. Dari tadi Oke. yang Surakarta. bicara Nanti. Bang SMA Rismon, 6 Yogyakarta. Bang Roy, begitu Iya, saya iya, tunjukkan ini kayak gimana gitu. Bukan. Ini Ya loh. memang salah. Saya Jangan mau membohongi. Bukan persoalan bohong atau tidak. Ini kita dapatkan. Nggak apa, Ini nanti loh, kita bahas. Di situ juga tidak dituliskan dia lulusan sarjana Silakan atau dibantah sarjana sebentar. muda. Silakan Anda Nggak bantah ada. sebentar. Saya jelaskan dulu. Kalau Anda mau membantah ini silahkan.
Ini hanya salah satu yang kita dapatkan. Ini barang bukti bukan? Bukan. Lah ya udah. Saya Lah ya udah. Saya menjelaskan Yang dulu. kita bicarakan tuh ijazah. Saya menjelaskan dulu. Ijazah Ini atau minimal ini juga skripsi. sudah diperiksa kok. Buku Ini alumni sudah diperiksa. tidak ada nilainya sama sekali untuk Oke. kelulusan. Oke, baik. Jadi gini. Pernah kuliah nggak? Sebentar. Pernah Apa yang kuliah Anda mau nggak? sampaikan di sini Bang Ade? Yang saya mau katakan adalah begini Bang Aiman, bahwa jadi gini, ini belum apa-apa sudah wah. Ya kacau. Jadi, ini buku alumni kok digunakan mau. untuk membuktikan kelulusan. Monggo silakan. Lah iya. Monggo kerso. Lah iya Artinya memang. Gini, di situ ada nama Pak Joko Widodo. Ya. Ya. Nah, dan berkacamata. Foto ini juga lah yang digunakan di ijazah. Itu yang pertama. Ya. Oke, apa yang Anda mau sampaikan? Singkat aja karena waktu udah terbatas. Singkat aja. Jadi gini, Bang Aiman, yang saya mau katakan bahwa ini salah satu bukti Ya. yang dari beberapa saksi yang diperiksa Ini didapatkan dari medsos. Sebentar. dari Medsos. Polda Metro. Sebentar. Medsos. Ini Medsos sudah- juga ini. Anda menghina bukti kami dari medsos. Biarkan dulu medsos bicara, Ini biarkan dulu medsos. bicara. Dari medsos. Biarkan dulu bicara konsisten. Mohon saya sampaikan. Anda Yang dari saya ingin mana? katakan. Biarkan dulu dia Saya- bicara. Buktinya dari mana? Saya katakan Medsos. bahwa kemudian ini ada buku alumni. Ini menjadi Ya. pemeriksaan. Iya, dari mana? Buktinya ini dari pemeriksaan medsos. dan juga sudah diserahkan kepada penyidik Oke. dan oleh teman-teman seangkatannya di buku yang Sebagai sama. salah satu bukti. Salah satu alat bukti. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Singkat saja. Terus? Yang kedua saya mau sampaikan lagi bahwa kita bicarakan ijazah palsu. Kalau menurut saya Bang Aiman, ya Pak Jokowi ya sendiri pun itu dia tidak mungkin tahu ijazahnya palsu. Yang dia tahu Pak Jokowi tidak mungkin tahu tidak ijazah ada ya orang yang berkuliah yang tahu itu palsu atau tidak. Jadi gini, dia kuliah, ya, dia kuliah, kemudian dia KKN, kemudian dia diwisuda, kemudian setelah diwisuda dapat Dikasih ijazah. yang ternyata palsu misalnya. Ya, dapat ijazah dari UGM. Yang ternyata palsu misalnya. Ya, misal katakanlah palsu, emang yang buat siapa ya? Oke. Kan menurut mereka palsu. Nah, terus Logikanya kemudian konyol orang ini. terus kemudian yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda Saya mantan tahu. mahasiswa. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Oke. Terus Anda Apalagi tidak mewakili. apalagi Ya jelas. kamu. Saya jelas Kamu tuh. bukan siapa-siapa. No. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapanya Ya, UGM. iya, kok iya. Anda ngotot. juga bukan Saya siapa-siapanya mau UGM. karena Anda sudah terlalu menghina Pak Siapanya Jokowi. UGM? Siapanya Oke, Gitu loh. UGM. Udah, Anda mau mendengarkan Udah, Bang. penjelasan nggak? Siapanya UGM? Oke, Gitu loh. Oke, terus Gitu. lanjut. Gini. Udah Nah, buktinya yang dari kedua, medsos. ya, sebentar. Bukan orang UGM. Iya. Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja laganya kayak. Bukan kagak. Oke, udah selesai. Membakti Baik. lembaga. Siapanya UGM Adalah aja sebentar. belum. Oke, singkat. Sedikit lagi Bung Aiman. Sedikit. Oke, tapi jangan panjang ini. Ini over banget. Kemudian Bung Aiman ya kan. Dia kuliah, Ya. dia KKN, dia diwisuda dapat Ijazah. ijazah. Dari UGM. Nah, dari UGM. Oke. Nah, pertanyaannya kan gampang. Yang malsuin siapa? Ya kan? Udah disita. Ijazahnya sudah ada di Polda Metro. Oke, baik. Ikuti dong. Baik. Nah, kemudian terkait Mas Gur selamat Bapak mendapatkan amnesti. Ya. Tapi bukan berarti juga, oh itu bukan tindak pidana yang dilakukan. Berbeda. Ini pengampunan. Ya. Bukan penghapusan. Berbeda dengan abolisi. Oke. Demikian Bung Aiman. Semoga Oke. di panggilan berikutnya mau datang kawan-kawan kita ini. Oke, baik. Terima kasih. Makasih, Bung Ade. Bu Kurnia silakan. Singkat saja, nanti saya beri kesempatan kalau Dr. Tifa mau, tapi pendek-pendek aja. Oh iya, baik. Digantikan oleh Dr. Tifa, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau minjam tadi apa namanya yang dipresentasikan oleh Mas Buku Ade. alumni? Ya, buku alumni. Oke, nanti Coba Mas, tampilkan. cover ya. Oke. Cover ya. Apa yang mau disampaikan sini Dr. Tifa? Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Cover, oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong.
Ya, coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul ya? 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, Bisa jelaskan, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya. Lanjut. Lanjut yang kedua. Oke, lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta. Bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih. Ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya. Ya, laporan ini banyak klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis. Ya, silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami, tapi ingat jangan lupa ada jejak-jejak didikal yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya. Diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan. Ya, ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan mereka untuk digunakan kepada Firly yang notabene adalah orang polisi juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami? Kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ya, bentar, saya belum selesai ya. Ada kaitannya. Saya ingin mengatakan iya, ini inilah gambaran negeri ini. Inilah gambaran negeri ini ketidakadilan. Saya belum selesai. Ketidakadilan ya. Ini adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena itu. Tapi kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh, Bu Kurnia. Singkat saja silakan Bu. Singkat saja. Saya sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Kurnia. Baik. Kita bahas kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera melakukan eksekusi. Baik, saya itu bukan fokusnya Pak ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum kita. Apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada. Kami akan lakukan ini sebaik-baiknya, tapi dengan catatan polisi berbenahlah ya. Dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Pitra. Baik, terima kasih Bang Aiman.
penegak hukum dalam hal ini Polri sangat seksi dikritik. Karena Polri itu 24 jam mengayomi, melindungi, serta menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita ingin viral, senggollah polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi, kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin menyerang itu tidak akan pernah kita lihat kebaikannya. Selalu yang dilihat itu ada kesalahannya. Makanya menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, perfeksionis di mata masyarakat. Hari ini kalau berbicara berbenah di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, Polri dengan semboyan presisinya selalu berbenah dan tidak anti kritik kepada siapapun. Itu sah-sah saja di dalam negara demokrasi ini. Akan tetapi jangan juga kita diskreditkan Polri ini seolah-olah kepolisian kita ini nggak beres. Mohon maaf, saya keberatan sebagai penegak hukum, dalam hal ini sebagai advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku sipil, warga masyarakat, kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Ya kepada kepolisian. Kita kehilangan, ngadunya ke siapa? Kepolisian. Konsultasi kepada kepolisian. Ya. Jadi kalau kita ada persoalan masalah hukum dengan orang lain, janganlah yang disalahkan polisi. Buktikan kalau memang kita tidak bersalah di hadapan penyidik. Itu baru benar. Jangan logikanya terbalik. Oh ini Kapolda dengan ganti harus ini segala macam. Nggak ada masalah. Ya, jadi saya juga meminta kepada teman-teman ya, marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu, ya itu sudah menghakimi. Terus yang kedua dibilang lagi, saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan. Nggak boleh dikit-dikit suujon. Ya, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Suginur ya. Karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Makanya saya tanya tadi, Bapak sudah berapa kali dihukum? 2 kali katanya. Kalau pemahaman saya dalam konteks hukum, orang yang sudah 2 kali dihukum itu namanya Tadi sudah dijawab tadi. Residipis Ya, namanya. Dijawab, Makanya saya jelaskan itu. Oke, Bang Aiman. Ini kan kita ini Singkat saja, Bang. tarut marut membahas palsu. Kalau dalam pemahaman hukum saya, kita sedang berbicara omon-omon. Kalau memang itu palsu, silahkan buktikan kepada penyidik. Semua ini biarlah, nggak apa-apa teman-teman, mau pakai wayang ya kan, mau tertawa, mau menghujat Pitra Nasution, mau membuli, no problem. Saya nggak pernah tanggapi itu. Saya hanya balas dengan senyuman. Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Kita terakhir sama-sama saya pengacara. ya. Saya keberatan. Udah ada kesempatan orang. Tidak usah. Kesempatan Fitra. Kesempatan Fitra. Bagaimana mau Kesempatan Fitra cerewet banget sih. Nggak usah diajari. Nggak usah. Tanya, Anda dekat dengan polisi atau bagaimana? Oke, Kok tahu testimoninya semua, ha? Bunga Ya? Melati. Anda tahu dengan polisi? Saya tanya. Apa koordinasi Anda dengan polisi? Pesanan polisi itu bagaimana? Ini gimana? Enggak. Kasih nggak pantun, cocok. kasih pantun. Cukup, saya nggak setuju itu. Testimoni saya, oke, Ya, baik. Dengarkan selalu dulu. seperti Ya. itu. Dengarkan. Nanti saya Tabiatnya ingatkan. nggak pernah Baik. berubah ini orang. Oke.
Oke, silakan singkat saja panjang Pak. banget Terima ini, kasih Mas. Ibu atas kritikannya. Oke, saya ingin sampaikan. Mas Aiman, Pak terlalu Testimoni panjang. Iya, iya. satu, ini dari abang saya nih. Ini Oke, bolak-balik singkat ya, di singkat. setiap Oke. TV gitu aja Oke kok ya, ini. Tunggu dulu. Bunga melati di bawah pengacara Mawar. NKRI harga mati. Jangan pernah ditawar. Oke. Terima kasih. Cakep. Tapi apa kaitannya NKRI mau proses hukum ini? Nggak ada kaitannya, Song. Oke, nggak apa-apa. Kaitannya, saya jelaskan nih. Nanti panjang lagi nih. Oke, udah, usah. Memiliki Mas Roy, filosofi dalam. Nggak, gitu. saya lagi Oke. coba mencerna. Sebentar. Kita bicara NKRI soalnya. Oke, dalam oke, nanti oke. pembahasannya gitu. Ya ini closing statement ya teman-teman semua. Saya sedikit akan nambahkan. Jadi tadi mungkin ada yang kurang mengerti tujuan kita menulis buku tadi. Bukan hanya sekecil itu tujuannya untuk BAP, bukan. Buku ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, semua bisa baca. Dari yang doktor, profesor, kemudian sampai yang pengen disebut sarjana. Ya, dan itu juga termasuk Mas Aiman. Tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda. Tapi yang penting satu kata, jujur saja. Ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah Teknische Hogeschool Bandung. Ya, itu artinya ITB. Awas keselip Bang. Teknische Hogeschool Bandung. Ah ya bagus. Lah vervelend kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya, Makanya itu. jangan kumur-kumur Iya. biar jelas. Ini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini ya itu pengennya sarjana. Tapi sebenarnya coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad. Oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat. Palsu berarti. Nah, jadi kalau itu kita wujudkan dalam sebuah pentas pertunjukan. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap makin goncang-ganjing. Kenapa? Karena sampai pada ada tuduhan. Ya, Gus Nur. Sempat juga ada tuduhan. Siapa orang besar di balik Kanjeng Raden Multimedia Telematika ini? Ya. Nah, mungkin kita nggak pernah tahu siapakah Werkudara gagah di balik orang yang dituduh orang besar ini. Mas Ade juga pernah itu warnanya biru gitu ya gitu. Baju saya yang warnanya biru Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Buku itu tidak ada, tapi saya nggak tahu ini siapa yang pernah pakai rambut kayak gini ya dulu ya. Ini pernah pakai butuh rambut gini. Justru dialah sebenarnya yang ada orang besar buta ini. Inilah. Jadi apa? Para termol ini. Ini termol nih. Ini ada termol nih. Sekarang udah gak berani lagi pakai anak jenderal. Karena dia protes anak jenderalnya kok mengeluarkan hubungannya abolisi dan jadi dia sekarang cuma pakai nggak ada anak jenderalnya. Itu ada anggota Ceboker Nusantara, ya. Nah, dia di baliknya dia butuh rambut gini ini. Jadi para raksasa jahat inilah yang ada di balik termol itu. Ya. Dan Mas Aiman, para termol ini, setan-setan ini sebenarnya mengancam NKRI. Mereka lah yang mengancam kita. Selalu hanya bilang penjara, penjara, penjara. Ya, padahal apa? Sebenarnya dialah Petro Cile. Ini yang diduga juga
ijazahnya dia beli ijazah. Salah Mas Aiman. Harusnya ijazah asli. Ya, kalau dari MDIS dan Bradford itu logonya satu. Logonya dua. Ada MDIS, ada Bradford. Ijazahnya belinya salah. Cuman satu logonya, berarti salah. Jadi kita saksikan, mungkin dalam beberapa saat ke depan, bumi goncang-ganjing akan menghapuskan dia. Jatuh dia. Dimaksulkan dia. Trian, terima kasih. Memang jatuh. Oke, Terima baik. kasih, Mas. Oke. Minta satu. Silakan Pak Haryanto. Terakhir, penutup. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sandiwaranya makin bagus ya. Ini paling panjang nih, hampir 3 jam. Ya, hari Mungkin ini 3 jam lebih. saya betul-betul menikmati sandiwara yang sesungguhnya. Oke. Saya ini ngomong sama masyarakat ya. Ya. Masyarakat Tapi jelas bukan Sri Mulat ini ya. Ya. Tadi 19 jangan Mulat. terlalu dalam melihat ini bapak-bapak yang saling serang menyerang enggak. Kebanyakan mereka jadi gelisah gitu ya. Tapi ya ini untuk rakyat semua. Habis ini beliau-beliau ini peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Betul. Jadi apa yang dipamerkan di sini tadi itu bukan sesungguhnya bahwa mereka itu bermusuhan. Tapi itu contoh daripada dua pendapat yang tidak bisa saling membenarkan. Gus Nur tadi mengatakan ya Pak, kalau ini sumpah ini apa, itu saya agak kurang sependapat begitu Pak. Karena begini, masing-masing ini Pak mengakui bahwa itu benar, hakul yakin Pak dengan teorinya sendiri-sendiri. Mereka itu yakin, sini yakin, sana yakin. Saya itu yang terjadi. Jadi jangan dipatok dengan gitu Pak. Ini begini Pak ya. Antara dua pendapat yang tidak bisa disamakan ini tadi ya. Ini nanti bisa dicari kebenarannya melalui penegakan hukum yang ada. Gitu Pak. Jadi sekarang sudah berjalan ini. Sudah berjalan, masing-masing kan sudah melaporkan. Sudah diproses. Dan sekarang sudah pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi harapan saya, jangan dipotong Pak. Saya tidak membantah Pak. Silakan Pak Haryanto. Saya hanya mengomentari tadi Pak. Kan saya boleh berpendapat kan, Pak. Saya tidak sependapat dengan Bapak. Tetapi saya mengatakannya begitu tadi. Karena masing-masing ini merasa benar Pak, yakin Pak, benar. Nah itu nanti siapa yang benar Pak di negara hukum kita itu nanti. Ini lihat nanti proses ini. Oke. Harapan saya ya masing-masing itu menambahkan barang bukti, alat-alat bukti yang nanti bisa dipakai di dalam persidangan itu. Supaya fair gitu loh. Jadi hanya dengan gitu, dan saya berharap ini dengan Kapolda yang baru ini, mudah-mudahan cepat-cepat lah. Jangan diperlambat lagi. Proses ini sudah selesai cepat, nggak usah terlalu perfect, apa adanya aja gitu ya. Langsung selesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Adil, jujur, dan saya kira hanya dengan itu kita akan menjawab ya. Ini tadi kecemasan masyarakat terjadi pembelahan ini itu. Dulu saya cemas ya, tapi sekarang saya tidak. Karena apa? Ternyata ini yang rame-rame di sini ini rakyat mungkin juga lama-lama tahu kan, wah ini kan cuma sandiwara kayak gini doang, nggak ada perpecahan sebetulnya. Masing-masing membela kebenaran masing-masing. Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan juga Pak. Itu yang hal yang wajar dalam demokrasi dulu dan itu kita rawat. Yang saya resahkan itu Pak, belakangan ini saya tahu, makanya saya, oke lah, saya senang sekarang karena apa? Sudah jalan, kita tunggu saja apa yang ada. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak Haryanto. Baik, terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Sampai bertemu Rakyat Bersuara pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa. Salam.
dipersembahkan oleh Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.